Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar lagi bersama saya Ustazah Isti dalam pembelajaran yang ketiga, tema 6, subtema yang kedua, perubahan energi. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 6 poin ya. Sekarang lanjut. Nah, waduk. Bagaimana ya waduk ini bisa digunakan sebagai pembangkit listrik? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita pelajari bersama-sama ya nak ya. Waduk dapat dijadikan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Hal ini dikarenakan energi listriknya berasal dari tenaga air. Nah, jadi listrik tersebut energinya berasal dari apa? Dari tenaga air. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Nah, energi gerak air itu akan memutar alatnya yang disebut turbin tadi anak ya. Lalu turbin ini menggerakkan generator listrik. Nah, turbinnya menggerakkan generator listrik. Kemudian dari gerak generator listrik inilah akan menghasilkan tenaga listrik. Kemudian listrik tersebut, listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke gardu listrik, dan gardu listrik akan disalurkan ke rumah-rumah. Nah, jadi dari waduk dapat menghasilkan listrik yang disalurkan ke rumah-rumah tadi anak ya. Dari PLTA. Kemudian selain digunakan sebagai PLTA, waduk juga digunakan untuk keperluan irigasi, pengairan sawah, pertanian, tempat wisata, dan lain-lain. Nah, kemudian coba kita pelajari tentang gerakan kuat pada kaki. Gerakan pertama seperti ini anak ya. Coba diperhatikan. Nah, ada 4 gerakan ya. Pertama kaki lurus, kemudian tangannya ditekuk ke samping kanan kiri, kemudian kaki kirinya dikedepankan, kemudian kembali ke keadaan semula dan bergantian kaki kanannya yang dikedepankan. Kemudian gerakan keduanya, kita ke samping ini, kemudian lurus lagi, kemudian badannya diluruskan ke samping, kemudian lurus lagi, tegap lagi, tangannya tetap di samping kanan kiri. Kemudian gerakan ketiganya adalah seperti ini. Tubuh agak sedikit membungkuk, tangannya ke depan, kemudian seperti ini ya. Kemudian kakinya diangkat sedikit, lututnya diangkat sedikit, kemudian tangannya ke atas, dan kemudian tangannya diturunkan kembali, kemudian kakinya lurus lagi. Nah, kemudian bergantian dengan kaki yang sebelah kiri, tangannya diangkat lagi, dan seperti itu dapat kita lakukan dengan apa? Dengan musik yang berirama cepat ya nak ya, temponya cepat mengikuti irama musik, dan kakinya juga harus diayunkan secara kuat. Nah, ini ya, mengayunkan kakinya harus dengan kuat karena irama musiknya juga cepat. Lanjut ya. Nah, berikut adalah contoh soal, kita pelajari bersama ya nak ya.
Pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian dia mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai dengan pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah di pembelajaran 1 kemarin kita juga sudah menyelesaikan tipe soal dengan yang sama seperti ini anak ya. Sekarang yuk coba kita ulas kembali. Nah, biasakan ya nak ya, kalau mengerjakan soal matematika kita kerjakan dengan urut. Ada diketahui, ditanya, kemudian dijawabnya. Diketahui waktu bangun tidur pukul berapa? Pukul 5 ya. Waktu selesai bersiap-siapnya adalah pukul 5.30. Ini untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ya nak ya. Kemudian ditanya, yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan adalah lama kegiatannya. Kemudian yuk kita jawab bersama-sama ya. Lama kegiatannya adalah tadi waktu bangun tidur, waktu selesai bersiap-siapnya adalah pukul 5.30. Waktu bangun tidur adalah pukul 5. Lama kegiatannya berarti berapa menit? Kurangkan ya, pukul 5.30 dikurangi dengan pukul 5, jadinya adalah 30 ya, 0,300. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Kemudian contoh yang kedua, coba perhatikan ya nak ya. Ayah pergi bekerja pada pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, nah kita tulis dulu diketahuinya untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal. Waktu pergi kerja ayah adalah pukul 7.30, sedangkan waktu pulang kerja adalah pukul 18. Lama kerja dan lama ayah di perjalanan itu berapa menit, berapa jam? Nah, kita jawab sama-sama ya nak ya. Lama waktu ayah kerja dan di perjalanan adalah ini. Tadi waktu pulang kerjanya tulis dulu 18, kemudian dikurangkan dengan waktu ayah pergi bekerja yaitu pukul 7.30. Jadi lama ayah kerja dan waktu perjalanannya adalah keseluruhannya 10 jam 30 menit. Caranya seperti ini ya. Ini 0 dikurangi 0, 0, kemudian 0 dikurangi 3 kan tidak bisa, jadi dia meminjam depannya. Nah ini ya, 1 jam ini dia dipinjam 1 jam ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit, karena ini satunya menit ya nak ya, yang di dua ini ya satunya adalah menit, jadi dia dari jam diubah ke satuan menit dulu. Nah, ini 1 jam ditaruh sini, 1 jam sama dengan 60 menit, jadi 6 ini 60 dikurangi dengan 30 menit, hasilnya adalah 30. Ini 6 dikurangi 3 adalah 3, jadi 30 menit ya nak ya. Kemudian 8 ini kan sudah dikurangi dengan 1 jam tadi dipinjam, jadi dia tinggal 7. 7 dikurangi 7 adalah 0. Nah, 1 dikurangi 0 adalah 1. Jadi ayah bekerja dan lama perjalanannya adalah 10 jam 30 menit. Nah, seperti ini ya nak ya. Ini bukan pukul 10 lebih 30, tapi dibaca adalah 10 jam 30 menit karena ditanyakan lama bekerja dan lama perjalanan. Kalau ditanyakan pukul berapa seperti itu, jawabannya seperti yang itu ya, dibacanya adalah pukul sekian. Tapi kalau ini ditanyakan lama bekerja, dan jadi pengurangannya ini dibaca 10 jam 30 menit, seperti itu ya nak ya.
Nah, ternyata sudah selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar ya nak ya. Jika ada kesulitan, tanyakan kepada Ustadz Ustazah. Tetap semangat dan jaga imun dan kesehatan kalian, dan jangan lupa jaga iman kita ya. Jangan lupa sholat lima waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.